Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Monika Mega Pertiwi dengan nomor induk mahasiswa 181010502024. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Pamulang. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis manajemen modal kerja. Oke. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan 5 pembahasan. Yang pertama yaitu terkait dengan definisi dan ruang lingkup manajemen keuangan. Lalu yang kedua yaitu adalah laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu manajemen modal kerja. Yang keempat adalah rasio modal kerja. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu analisis manajemen modal kerja. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan sesuai dengan list yang tadi saya berikan yaitu definisi dan ruang lingkup manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah bagaimana cara kita mengelola dana secara efektif dalam suatu bisnis. Nah, dalam suatu organisasi bisnis, manajemen keuangan yang dipraktekkan tersebut disebut dengan corporation finance atau business finance. Oke, lanjut ke ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkupnya ini ada 3. Yang pertama yaitu adalah keputusan investasi. Meliputi investasi pada aset tetap atau fixed asset yang biasa disebut dengan capital budgeting, dan investasi pada aset tetap yang biasa disebut dengan modal kerja atau working capital. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan. Di sini keputusannya yang berkaitan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber. Keputusan keuangan tersebut merupakan jenisnya dari sumber keuangan, periode pembiayaan, biaya pendanaan, dan imbal hasilnya. Lalu yang terakhir yaitu keputusan dividen. Di sini manajer keuangan harus mengambil keputusan berkaitan dengan distribusi laba bersih. Laba bersih tersebut biasanya terbagi atas 2, yaitu dividen untuk pemegang saham atau dividen for shareholders, dan laba yang ditahan atau retained profit. Oke, kita lanjut kepada fungsi manajemen keuangan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan financial management function. Di sini ada 7. Yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu, yaitu estimasi kebutuhan modal. Estimasi harus dilakukan dengan cara yang memadai sehingga dapat mencapai pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu penentuan komposisi modal. Di sini setelah melakukan estimasi, struktur pemodalan harus diputuskan. Ini melibatkan analisis ekuitas, hutang, jangka pendek, dan jangka panjang, dan tergantung pada proporsi modal yang dimiliki perusahaan dan dana tambahan yang harus dikumpulkan dari pihak lainnya. Lalu selanjutnya ada memilih sumber dana. Di sini digunakan untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing sumber dana serta jangka waktu pendanaan. Lalu yang keempat, menginvestasikan dana. Di sini kepala manajemen keuangan harus memutuskan untuk mengalokasikan dana ke perusahaan yang menguntungkan untuk menjaga keamanan investasi dan memungkinkan pengembalian yang diharapkan. Selanjutnya yaitu menentukan laba bersih. Keputusan laba bersih ini biasanya terdiri dari 2, yaitu pengungkapan dividen dan laba ditahan untuk investasi perusahaan selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengelolaan uang tunai. Di sini membuat keputusan tentang pengelolaan kas yang diperlukan untuk membayar gaji dan upah, membayar tagihan listrik dan air, pengadaan bahan baku, memelihara persediaan yang memadai, memenuhi hutang jangka pendek, membayar kreditor, dan banyak lagi.
Dan yang terakhir, untuk fungsi manajemen keuangan ini ada mengendalikan dan mengawasi keuangan perusahaan. Pada umumnya, pengendalian keuangan ini menggunakan beberapa cara yang diantaranya adalah teknik analisis rasio, peramalan keuangan, pengendalian biaya, dan laba. Oke. Di sini saya akan menjelaskan juga terkait dengan tujuan manajemen keuangan. Tujuannya itu ada 5. Yang pertama, untuk memastikan pasokan dana secara teratur dan memadai bagi perusahaan. Yang kedua, untuk memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham yang akan tergantung pada kapasitas pendapatan, harga pasar saham, dan ekspektasi pemegang saham. Yang ketiga, yaitu untuk memastikan pemanfaatan dana yang optimal. Dana yang diperoleh harus dimanfaatkan secara baik dengan biaya yang paling minimum. Lalu yang keempat, untuk memastikan keamanan investasi, dana yang diinvestasikan harus dipertimbangkan dengan baik, sehingga tingkat pengembaliannya sesuai dengan harapan. Contoh pada investasi pada usaha yang aman dan berkembang sehingga mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang memadai. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu dalam perancangan struktur modal yang baik. Struktur modal harus memiliki komposisi yang baik agar dapat menjaga keseimbangan antara hutang dan juga modal. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen, pemilik, kreditor, investor, pemerintah, dan yang lainnya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan adalah kumpulan catatan yang berisi informasi suatu perusahaan atau bisnis pada periode akuntansi tertentu. Apa saja sih bentuk laporan keuangan? Di sini yang akan saya informasikan yaitu ada 4. Yang pertama ada laporan neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas. Pemakai laporan keuangan dibagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Untuk di eksternal sendiri ada investor, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pemerintah, masyarakat. Lalu untuk di internal ada direktur, manajer, karyawan, dan seluruhnya yang ada di internal perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambil keputusan. Ini merupakan suatu kutipan atau pengertian dari standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Lalu selanjutnya ada neraca. Apa sih neraca? Neraca adalah laporan sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Komponen neraca sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada aktiva atau disebut dengan aset, lalu ada kewajiban yang disebut dengan liabilitas, lalu ada modal yang disebut dengan equity atau net worth. Di sini untuk aktiva sendiri merupakan kepemilikan aset, harta, dan kekayaan yang menunjang kegiatan perusahaan dan dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Seluruh aset perusahaan merujuk pada sumber daya baik fisik maupun non-fisik yang didapatkan secara transaksional dan timbul dari aktivitas masa lalu. Lalu apa itu kewajiban? Kewajiban atau liabilities
merupakan suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Biasanya didasarkan atas nilai uang. Lalu yang terakhir yaitu modal. Di sini ada equity atau net worth yang merupakan bagian yang dimiliki perusahaan yang ditujukan dalam pos modal atau modal saham, surplus, dan laba yang ditahan. Oke, selanjutnya yaitu komponen aktiva atau aset. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu aktiva lancar. Di sini atau disebut juga current asset, merupakan aktiva yang dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk tunai atau aktiva yang dipergunakan dalam satu siklus operasi. Lalu yang kedua ada investasi atau investment, adalah merupakan bentuk penyertaan jangka panjang atau yang dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Lalu ada aktiva tetap, yaitu fixed asset, yang merupakan aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dulu yang dipergunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu ada aktiva tidak berwujud atau intangible asset, adalah hak-hak istimewa atau porsi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Lalu yang terakhir yaitu aktiva lain-lain atau other asset. Di sini merupakan aktiva yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori aktiva yang disebutkan sebelumnya. Oke, dilanjut. Tadi ada penjelasan terkait dengan komponen aset. Sekarang kita akan beralih ke komponen kewajiban atau liabilities. Di sini ada 2, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Untuk hutang jangka pendek atau hutang lancar, ini merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek 1 tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk hutang jangka panjang, di sini salah satu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunaskan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan jatuh tempo pelunasan utang berkisar 5-20 tahun, tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Dilanjutkan, di sini ada komponen modal atau equity or net worth. Di sini ada 5, yaitu ada modal saham yang bisa disebut dengan capital stock. Yang kedua ada agio saham atau surplus atau premium. Lalu ada laba yang ditahan, retained earning. Lalu ada laba tahun berjalan, ada profit of current year. Lalu yang terakhir yaitu selisih penilaian kembali aktiva tetap. Oke, di sini saya akan memperlihatkan bentuk neraca. Yang pertama bentuk neracanya yaitu staple atau report form. Di sini bentuk staple sering disebut dengan bentuk laporan, yaitu menempatkan harta pada bagian atas neraca dan utang dengan modal di bagian bawahnya. Lalu selain yang staple, ada juga skontro atau T-account form. Di sini bentuk skontro artinya menyusun harta pada sisi kiri dan utang pada sisi kanan atau sebelah menyebelah. Lalu selanjutnya, apa sih laporan laba rugi? Oke, laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan, sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih.
Contoh laporan laba rugi di sini saya perlihatkan untuk laporan pertama ada laporan multi step dan yang kedua yaitu single step. Lalu ada lagi nih laporan perubahan modal. Apa sih laporan perubahan modal ini? Ini merupakan laporan perubahan ekuitas yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Contoh laporan perubahan modal, di sini ada modal awal, laba bersih, prive atau pengambilan pribadi pemilik, lalu ada penambahan modal, lalu di sini ada modal akhir. Oke, yang terakhir yaitu ada laporan arus kas. Ini merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempitnya, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Di sini ada contoh laporan arus kas. Di sini ada arus kas masuknya, di sini ada arus kas keluarnya. Oke, yang ketiga penjelasan terkait dengan manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja ialah sebuah strategi akuntansi yang berfokus pada pemeliharaan keseimbangan antara current asset dan liabilities perusahaan. Dalam akuntansi, terdapat istilah untuk dana yang diperlukan dalam operasional kantor sehari-hari, seperti misalnya uang pembayaran gaji karyawan, pembayaran hutang, pembelian barang, dan lainnya. Nah, dana inilah yang disebut dengan modal kerja. Konsep modal kerja permanen di sini ada 3, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Untuk konsep kuantitatif, menurutnya modal kerja adalah semua aset jangka pendek. Perhatian utama dari konsep ini adalah bagaimana manajemen mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk membiayai operasional perusahaan dalam jangka pendek. Konsep inilah yang sering disebut sebagai modal kerja bruto. Lalu yang kedua ada konsep kualitatif. Di sini merupakan konsep yang berfokus pada kualitas modal kerja. Salah satunya adalah dengan melihat selisih antara jumlah current asset dengan current liabilities. Konsep ini disebut juga dengan modal kerja bersih atau net working capital. Keuntungan dari konsep ini adalah tingkat likuiditas perusahaan akan terlihat. Oke. Yang terakhir yaitu ada konsep fungsional. Di sini konsepnya menekankan pada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Oke, apa sih pentingnya manajemen modal kerja? Ketika sebuah perusahaan tidak memiliki cukup modal kerja untuk menutupi kewajibannya, tentu dapat mengakibatkan kebangkrutan, likuidasi aset, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk semua bisnis untuk memiliki manajemen yang memadai modal kerja. Nah, dengan sistem manajemen modal yang efektif, selain permasalahan dana dapat teratasi, pendapatan perusahaan juga dapat meningkat. Oke, dilanjut yaitu bahasan keempat, ada rasio modal kerja. Di sini rasio modal kerja merupakan gambaran posisi keuangan jangka pendek berupa ukuran kelancaran proses operasi suatu perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun.
Pentingnya rasio modal kerja, pada dasarnya rasio ini sangat penting untuk mengetahui kondisi perusahaan. Pasalnya, rasio tersebut mampu memberi gambaran posisi keuangan jangka pendek, sehingga membantu perusahaan mengevaluasi dan memantau seberapa besar efisiensi modal kerja yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Para pemilik bisnis, akuntan, investor, dan pelaku ekonomi lain menggunakan rasio likuiditas itu untuk menghitung modal kerja atau aset keuangan yang tersedia dalam sebuah perusahaan. Oke, analisa rasio modal kerja yang sehat. Rasio modal kerja yang sehat adalah tidak terlalu kecil tetapi juga tidak terlalu berlebihan. Jika kata lain dari rasio likuiditas itu kecil atau aset lancar perusahaan kurang dari utang lancar, maka artinya perusahaan kemungkinan mengalami kesulitan untuk berkembang, bahkan berpotensi bangkrut. Sebaliknya, jika rasio modal kerja tersebut besar atau modal kerja berlebihan menunjukkan adanya aset yang menganggur. Umumnya perusahaan menghindari untuk memegang kas terlalu besar karena modal yang menganggur adalah beban. Bukan tanpa alasan, hal itu disebut beban karena nilai kas umumnya berkurang terkikis oleh waktu. Kas yang menganggur juga beresiko untuk disalahgunakan. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang tinggi juga tak selamanya menjamin utang yang sudah jatuh tempo bisa terbayar. Hal ini dapat terjadi jika distribusi aktiva lancar tidak menguntungkan. Misalnya, jika jumlah persediaan relatif tinggi dibanding tingkat penjualan yang akan datang, maka tingkat perputaran persediaan relatif rendah. Pada akhirnya, terjadi investasi berlebihan dalam persediaan atau inventory. Faktor rasio modal kerja terbukti sehat. Oke, beberapa faktor yang menunjukkan kata lain dari rasio likuiditas itu perusahaan sehat antara lain perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban tepat pada waktunya sesuai kesepakatan, khususnya berhubungan dengan pihak eksternal. Selain itu, perusahaan mampu menjaga dan memelihara modal kerja agar dapat mengoperasikan bisnis secara normal. Hal ini terkait dengan internal perusahaan. Faktor lain ialah perusahaan mampu memberi dividen dan mampu memelihara tingkat pembiayaan yang menguntungkan. Hal apa yang perlu dilakukan saat analisa pada rasio modal kerja? Di sini ada 5, yaitu yang pertama, kemampuan perusahaan membayar utang-utangnya secara tepat waktu. Yang kedua, penggunaan modal kerja yang efektif dan efisien oleh manajemen. Yang ketiga, modal kerja masuk dalam kategori cukup, kurang, atau berlebihan. Lalu yang keempat, peringkat kredit atau kredit rating perusahaan menguntungkan atau tidak. Dan yang terakhir yaitu perkembangan posisi keuangan dalam jangka pendek. Oke, kita apa sih rasio yang akan digunakan dalam menganalisa manajemen modal kerja? Yang pertama yaitu ada rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih atau disebut dengan total asset to net working capital. Di sini rasio yang tinggi mengindikasikan rendahnya tingkat likuiditas, sedangkan rasio yang rendah mengindikasikan tingkat likuiditas yang tinggi. Artinya di sini total asset dibagi dengan net working capital.
Oke, yang kedua yaitu rasio kewajiban lancar atau current liabilities to net working capital ratio. Di sini rasionya merupakan ekspresi alternatif dari current ratio. Bila current ratio rendah, rasio ini akan tinggi, mengindikasikan likuiditas rendah. Dan jika rasio ini rendah, current ratio akan tinggi, mengindikasikan likuiditas tinggi. Di sini rumusnya yaitu current liabilities atau net working capital. Lalu yang terakhir ada perputaran modal kerja atau revenue to net working capital ratio. Di sini ada rasio yang mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar. Rasio tinggi mengindikasikan likuiditas yang rendah untuk mendukung operasional. Rasio yang rendah menunjukkan likuiditas yang tinggi. Rumusnya yaitu revenue dibagi net working capital. Oke, kita ke puncaknya yaitu analisis manajemen modal kerja. Di sini saya akan menggunakan analisis manajemen modal kerja untuk PT S Hardware Indonesia Tbk. Oke, sekilas info untuk perusahaan S Hardware ini merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1995 dan bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Gerai pertama S dibuka pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang. Sejak saat itu, S Hardware Indonesia terus berkembang sebagai perusahaan retail dan kini telah menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka yang menyediakan beragam perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Dengan jaringan gerai modern yang dikelola secara profesional, S Hardware Indonesia semakin dikenal sebagai the helpful place untuk masyarakat Indonesia yang ingin menemukan produk-produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup berkualitas. Nah, tujuan analisis ini yaitu untuk mengetahui kondisi laporan keuangan yang telah dicapai, khususnya di dalam mengelola modal kerja pada PT S Hardware Indonesia Tbk. Dengan peningkatan laba, maka perlu digunakan laporan keuangan perusahaan berupa neraca dan laporan laba rugi dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Analisis ini sangatlah penting dan diperlukan untuk melihat sampai di mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan perolehan laba dalam menjalankan setiap usahanya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan atau perhitungannya. Di sini yang pertama, saya akan menghitung terlebih dahulu terkait dengan rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih atau total asset to net working capital. Di sini tahun 2018, total aset yang dimiliki yaitu sekitar 5,3 miliar dan net working-nya ada 5,3 triliun untuk total asetnya dan net working-nya yaitu 3,4 triliun yang setelah dibagi menjadi 1,54. Nah, di tahun 2019 total asetnya mengalami kenaikan yaitu 6,6 triliun. Lalu untuk net working capital-nya ada 3,5 triliun. Nah, untuk tahun 2020 total asetnya ada 7,2 triliun dan untuk net working capital-nya ada 4,1 triliun. Oke, perlu diketahui juga untuk net working capital ini disebut dengan modal kerja bersih yang diambil dari perhitungan aktiva lancar dikurang kewajiban lancar. Untuk yang kedua yaitu rasio
kewajiban lancar atau current liabilities to net working capital ratio. Di tahun 2018, current liabilities mencapai 631 miliar dan net working-nya mencapai 3,4 triliun. Untuk tahun 2019, current liabilities-nya ada 783 miliar, sedangkan untuk net working-nya ada 3,5 triliun. Untuk di tahun 2020, untuk current liabilities-nya ada 844 miliar, di networking-nya ada 4 miliar, ada 4 triliun. 4,1 triliun. Oke. Selanjutnya yaitu perputaran modal kerja. Untuk tahun 2018, revenue-nya digunakan ada 4,2 triliun, sedangkan networking-nya 3,4 triliun. Di tahun 2019, revenue-nya ada 4,6 triliun, untuk networking-nya ada 3,5 triliun. Di tahun 2020, revenue-nya ada 5,2 triliun, sedangkan untuk networking-nya ada 4,1 triliun. Oke, setelah dihitung, kita mendapatkan suatu perhitungannya, dan ini dimasukkan ke dalam evaluasi dengan menggunakan rasio kecukupan modal yang dilihat dari tabel tingkat likuiditas pada PTS Hardware Indonesia Tbk pada tahun 2018 sampai 2020. Di sini bisa dilihat pula di tahun 2018 total aset untuk net working capital-nya 1,54. Di tahun 2019 ada 1,85. Di 2020 1,73. Untuk current liabilities to net working capital ratio di tahun 2018 0,18. Di tahun 2019 ada 0,22. Dan di tahun 2020 ada 0,20. Lalu untuk revenue to net working capital ratio di tahun 2018 ada 1,22. Di tahun 2019 ada 1,30 dan di tahun 2020 ada 1,25. Oke, bahwa tingkat likuiditas pada PTS Hardware Indonesia Tbk sejak tahun 2018 mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2020 sempat mengalami penurunan. Ini mengindikasikan bahwa kecukupan modal pada PTS Hardware masih terjaga kestabilitasnya. Oke, di sini akan saya simpulkan. Yang pertama yaitu capaian dari rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih pada tahun 2018 sebesar 1,54. Pada tahun 2019, rasio total aktiva terhadap modal kerja sebesar 1,85. Dan tahun 2020, rasio total aktiva terhadap modal kerja sebesar 1,73. Ini menandakan bahwa rasio total aktiva terhadap modal kerja dijamin oleh aktiva lancar dan hutang lancar. Ini menggambarkan seberapa besar efektivitas perusahaan terhadap modal kerja. Lalu, rasio kewajiban lancar. Dimaksudkan bila current rasio rendah, rasio ini akan tinggi, mengindikasikan likuiditas rendah. Bila rasio ini rendah, current rasio akan tinggi, mengindikasikan likuiditas tinggi. Memperhatikan capaian rasio kewajiban lancar terhadap modal kerja perusahaan ini dalam tahun 2018, capaian rasio sebesar 0,18. Pada tahun 2019 sebesar 0,22. Dan tahun 2020 perusahaan ini pun dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada sedikit penurunan menjadi 0,20. Namun ini tetap menandakan bahwa rasio berkewajiban lancar terhadap modal kerja cukup efisien. Oke, selanjutnya yaitu rasio perputaran modal kerja.
Ini mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar. Rasio tinggi mengindikasi likuiditas yang rendah untuk mendukung operasional. Rasio yang rendah menunjukkan likuiditas tinggi. Dilihat dari tren di atas, maka dapat diketahui bahwa perputaran modal kerja pada tahun 2018 sebesar 1,22 kali. Sampai dengan tahun 2019, perputaran modal sebesar 1,30 kali. Dan pada tahun 2020, perputaran modal kerja sebesar 1,25 kali atau mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan modal kerja bersih mengalami peningkatan. Apabila modal kerja perusahaan mengalami peningkatan, maka perputaran penjualan berkecenderungan mengalami penurunan dan sebaliknya. Apabila modal kerja mengalami penurunan, maka perputaran penjualan yang dimiliki perusahaan mengalami peningkatan dan dapat mengalami penurunan atau dengan kata lain perputaran penjualan. Oke, jadi kesimpulan untuk analisis ini secara keseluruhan dari metode analisis deskripsi yang digunakan dapat dalam menganalisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja pada PTS Hardware Indonesia Tbk, yaitu analisis perbandingan laporan keuangan sampai dengan evaluasi rasio kecukupan modal kerja, tingkat efektivitas, dan efisiensinya terjaga, sehingga dalam pengelolaan modal kerja tidak terjadi idle fund atau dana yang menganggur. Oke teman-teman, terima kasih telah memperhatikan dan menonton dengan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.